teman-teman, perkenalkan nama saya Afa Latifa Aryani Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini, saya ingin mereview salah satu jurnal yang mengenai sociopreneur. Jadi, definisi sociopreneur sendiri itu kan wirausaha sosial. Nah, itu adalah seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Bronstein tahun 2006, tanda sociopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia. Dan mereka memikirkan cara agar para klien benar-benar menggunakan produk mereka. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi, serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan mereka libatkan dalam usaha. Untuk latar belakang sociopreneur, ini perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa tidak terbayangkan. Bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagai pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat. Jadi manfaatnya banyak ya. Meski ada juga pendapat yang mengatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia, tapi selain itu kan bisa ya, maksudnya adanya inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial, bermunculan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek kehidupan. Fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh Indonesia adalah bonus demografi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl Menger dalam Sukmadi tahun 2016 bahwa perubahan ekonomi bukan terjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Perkembangan konsep tersebut tentunya penting kan untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia. Situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneur skill untuk bisa menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru sebagai solusi atas masalah sosial pengangguran. Peran penting dari munculnya wirausaha sosial diharapkan dapat turut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan ide dan inovasi dalam menjawab masalah sosial di masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu pertama, menciptakan kesempatan kerja, yang kedua, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga, menjadi modal sosial, dan yang keempat, meningkatkan kesetaraan atau equity promotion. Untuk poin studi kasus dan pembahasan. Studi kasusnya itu, studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sociopreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sociopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah
mom sociopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sociopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis teori dukungan sosial, khususnya bagi perempuan, wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam Purnomo tahun 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan, meliputi dukungan emosional atau emotional support, dukungan instrumental, informasi dan persahabatan, atau social companionship, dan persahabatan. Lalu untuk pembahasannya, keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial ekonomi, yaitu yang pertama melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai sosial. Yang kedua, menemukan atau mengenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Lalu yang ketiga, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang terus-menerus. Lalu yang keempat, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya. Serta yang terakhir, memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Wirausaha sosial ini menurut Sukmadi pada tahun 2016 menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka itu semata-mata menerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of social change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kondisi ini bila mengacu pendapat dari Tambunan, itu bahwa di Indonesia seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya. Kenapa aku menghela nafas? Perkembangan wanita, pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita, dan transformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkatan menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Menurut Raharjo, tujuan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan, terutama di bidang ekonomi. Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi menjadikan perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha, masuk sebagai wirausaha sosial. Beberapa tokoh sosiopreneur perempuan di Indonesia telah banyak bermunculan ya, seperti Ibu Tri Mumpuni, IBK, dari IBK, Helianti Hilman dari Jafara, Veronica Kolondam itu Yayasan Cinta Anak Bangsa, Dini Yusuf dari PT Toraja Melo, lalu ada Azalea Ayuning Tias dari Du Anyam, dan masih banyak lainnya. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan ya di masyarakat.
adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk, barang, dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk mengejar keuntungan, tetapi dapat memberikan manfaat secara maksimal pada anggota masyarakat yang lainnya. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda atau dari Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Dan untuk pendapat mengenai potret dan dinamika sosiopreneur Sanggar ASI. Nah, mom sosiopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Pendapat Raisika bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui yang juga ditandai munculnya komunitas ibu dan bayi maupun lembaga nirlaba yang berfokus pada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun, satu hal menjadi tantangan komunitas dan lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu adalah masalah pendanaan. Komunitas dan lembaga tersebut umumnya mengandalkan donasi hibah atau sponsor pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Bila secara finansial bergantung pada dana dari luar, maka kegiatan sosial pun terhambat. Padahal untuk berjuang di isu ASI diperlukan komitmen dalam mematuhi kode etik WHO mengenai pemasaran produk pengganti ASI yang memang dituntut idealisme tinggi karena negatif list perusahaan dan produk yang tidak bisa menjadi donatur maupun sponsor listnya sangat panjang. Pendapat ini menunjukkan adanya kemampuan dari sosiopreneur Sanggar ASI dapat mengidentifikasi kebutuhan orang lain. Mana ya? Atau masyarakat dapat memahami motivasi mereka dan menyatukan mereka menjadi tim yang efektif dalam menjalankan kegiatan bisnis sosial secara berkelanjutan. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda atau Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Nah, segitu jurnal yang saya review. Maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.